Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga hari ini saudara kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran ke-11 yang bertajuk Yusuf, Pakar Mimpi. Untuk memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena sekali lagi Tuhan hadir bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yusuf, pakar mimpi. Saudara, apa ciri-ciri Yusuf sehingga disebut sebagai seorang yang pakar dalam mimpi? Bacaan kita hari ini saudara adalah seperti yang tertera di skrin Anda. Ayat hafalan kita, Kejadian 37 ayat 19 mengatakan, kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Saudara, pendahuluan Sekolah Sabat kita, kisah Yusuf Kejadian 37 hingga 50 meliputi bahagian terakhir kitab Kejadian. Bermula dari mimpi pertamanya di Kanaan Kejadian 37 ayat 1 hingga 11, sehingga kematiannya di Mesir Kejadian 50:26. Sebenarnya Yusuf menduduki lebih banyak ruang dalam kitab Kejadian daripada mana-mana patriark atau bapak leluhur yang lain. Walaupun Yusuf hanyalah salah seorang daripada anak-anak lelaki Yakub, dia dinyatakan dalam Kejadian sebagai patriark yang hebat seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Selain itu, seperti yang akan kita lihat, kehidupan Yusuf menonjolkan dua kebenaran teologi yang penting. Pertama, Tuhan memenuhi janji-janjinya. Kedua, Tuhan boleh mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Dalam kajian minggu ini, kita akan memberi tumpuan kepada kehidupan awal Yusuf. Dia adalah anak lelaki kesayangan Yakub yang secara ironiknya digelar Baal Hak Halomot, si pemimpi, Kejadian 37 ayat 19, yang secara harfiah bermaksud pakar mimpi, menyeratkan bahwa dia seorang pakar penafsir mimpi. Gelaran ini sangat sesuai untuknya, karena dia bukan sahaja menerima, memahami, dan menafsirkan mimpi yang bersifat nubuat, tetapi juga memenuhinya dalam hidupnya. Yakub sangat menyayangi Rahel, jadi dia lebih mengutamakan Yusuf daripada anak-anak lelakinya yang lain, karena dia adalah anak pada masa tuanya. Kejadian 37 ayat 3 mengatakan, Benyamin terlalu muda pada masa itu. Selain itu, Yusuf masih muda tetapi rohani. Ini berbeza dengan watak buruk dan keburukan saudara-saudaranya yang bertengkar dengannya. Walaupun perbuatan dan kesilapan yang menyedihkan dalam Kejadian 37 ayat 41, Tuhan masih bekerja segala-galanya untuk kebaikan. Mari kita lihat topik perbincangan kita di dalam pelajaran Sekolah Sabat seperti yang tertera di skrin Anda. Kita langsung ke topik yang pertama, yaitu kekacauan keluarga. Kejadian 37 ayat 1 hingga 11. Apa yang berlaku di dalam keluarga Yakub? Saudara, Kejadian 37 ayat 5 katakan, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Inilah yang mencetuskan kekacauan berlaku dalam keluarga Yakub. Yusuf melaporkan kelakuan buruk saudara-saudaranya kepada bapak mereka. Jelas sekali bahwa Yakub ingin meletakkan Yusuf, anak sulung Rahel, di atas semua saudara-saudaranya. Kejadian 37 ayat 3. Hasilnya adalah, tetapi apabila saudara-saudaranya melihat bahwa ayah mereka lebih mengasihi dia daripada semua saudara-saudaranya, mereka membenci dia dan tidak dapat berbicara dengan dia secara damai. Kejadian 37 ayat 4. Saudara, di atas semua itu, Yusuf mempunyai dua mimpi yang menunjukkan dia melebihi saudara-saudaranya. Dalam Kejadian 37 ayat 5 hingga 8 dan Kejadian 37 ayat 9 hingga 11. Yaitu yang pertama, gandum tunduk kepadanya.
Kemudian bintang matahari tunduk kepadanya. Saudara, apabila Yusuf menceritakan mimpinya, mencadangkan bahwa Tuhan akan meletakkan dia pada kedudukan yang lebih tinggi dan bahwa mereka, saudara-saudaranya, akan sujud di hadapannya, mereka lebih membencinya. Mimpi itu bersifat nubuatan yang tulen, bahkan disahkan oleh fakta bahwa ia diulangi. Kejadian 41 ayat 32. Walaupun Yakub secara terang-terangan menegur anaknya, dia menyimpan kejadian ini dalam pikirannya, merenungkan maknanya, dan menunggu penggenapannya. Kejadian 37 ayat 11. Implikasinya adalah mungkin jauh di lubuk hatinya, kemungkinan dia berpikir ada sesuatu dalam mimpi itu. Walau bagaimanapun, dia tidak mengetahui apa perkara itu pada masa itu. Sekarang kita ke tajuk yang kedua, yaitu serangan ke atas Yusuf. Kejadian 7 ayat 12 hingga 36. Bagaimana saudara-saudara Yusuf menyerang Yusuf? Apa yang mereka lakukan? Akhirnya Yusuf sampai ke tangan siapa? Saudara, firman Tuhan Kejadian 37 ayat 36 mengatakan, adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Saudara-saudara, Yusuf membenci dia karena mereka cemburu akan kebaikan Tuhan terhadapnya. Kisah 79. Kebaikan yang pasti akan mengiringi setiap langkahnya dalam perjalanan peristiwa-peristiwa seterusnya. Ketika Yusuf tersesat, seorang lelaki menemuinya dan menunjukkan jalan. Apabila saudara-saudara Yusuf merancang untuk membunuhnya, Ruben campur tangan dan mencadangkan supaya dia dilemparkan ke dalam pergi kosong. Saudara, kalau kita lihat paparan atau grafik di screen, kita boleh melihat bagaimana semua peristiwa yang dialami oleh Yusuf berlaku dengan begitu cepat. Seperti di dalam Kejadian 37 ayat 13 hingga 36. Yakub menyuruh melawat abang-abangnya. Peristiwa yang pertama kemudian disusuli seorang lelaki bertemu Yusuf secara kebetulan memberitahu dia di mana untuk mencari saudaranya. Kemudian seterusnya yang ketiga, saudara-saudaranya memutuskan untuk membunuh, tetapi Ruben menyelamatkannya dan memohon doa bagi pihak Yusuf. Kemudian Yehuda mencadangkan rancangan untuk menjual dia daripada membunuhnya. Dan setelah itu mereka menipu Yakub dengan memberitahunya bahwa Yusuf sudah mati kepada Yakub. Dan akhirnya Yusuf tiba di Mesir. Yusuf dijual kepada Potifar. Saudara, inilah peristiwa yang berlaku dalam hidup Yusuf. Saudara, Pena Inspirasi mengatakan, Bapa kita yang di sorga tidak rela menyusahkan atau mendukacitakan anak-anak manusia. Dia mempunyai tujuannya dalam angin ribut dan dalam badai, dalam api dan dalam banjir. Tuhan mengizinkan malapetaka datang kepada umatnya untuk menyelamatkan mereka daripada bahaya yang lebih besar. Dia menghendaki setiap orang untuk memeriksa hatinya sendiri dengan teliti dan kemudian mendekat kepada Tuhan, supaya Tuhan dapat mendekat kepadanya. Hidup kita di tangan Tuhan. Dia melihat bahwa yang mengancam kita yang tidak dapat kita lihat, Dialah pemberi segala nikmat kepada kita. Saudara, tajuk yang ketiga, Yehuda dan Tamar. Kejadian 38. Yang menjadi pertanyaan, apa yang berlaku di antara Yehuda dan Tamar? Apa kesan peristiwa ini kepada keluarga besar Yehuda? Kejadian 38 ayat 26 katakan, Yehuda memeriksa barang-barang itu, lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Saudara, satu peristiwa yang begitu tidak dijangka dalam kehidupan Yehuda. Kisah Tamar bukannya di luar susunan urutan dalam cerita ini. Kejadian ini mengikut kronologi penjualan Yusuf di Mesir. Kejadian 38 ayat 1, pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Di sini saudara konsisten dengan fakta
bahwa Yehuda baru saja meninggalkan saudara-saudaranya, yang menunjukkan ketidaksepakatannya dengan saudara-saudaranya yang mau membunuh Yusuf. Di samping itu, ayat ini menggunakan beberapa perkataan dan motif biasa yang ada persamaannya dengan bab sebelumnya. Dan ia membawa pelajaran teologi yang sama, yaitu perbuatan jahat yang akan bertukar menjadi peristiwa positif yang dikaitkan dengan keselamatan. Yehuda mencari seorang istri dari kalangan orang Kanaan. Dengan siapa dia mempunyai 3 orang anak lelaki, yaitu Onan, dan Shelah. Yehuda memberikan Tamar orang Kanaan sebagai istri kepada anak sulungnya, untuk memastikan silsilah yang betul. Apabila dan Onan dibunuh oleh Tuhan karena kejahatan mereka, Yehuda menjanjikan anak terakhirnya, Shelah, kepada Tamar. Selepas beberapa waktu, Yehuda seolah-olah telah melupakan janjinya, karena dia pergi untuk menghiburkan dirinya selepas kematian istrinya. Tamar memutuskan untuk menyamar sebagai seorang pelacur untuk memaksa Yehuda memenuhi janjinya. Oleh kerana Yehuda tidak mempunyai uang tunai untuk membayar pelacur itu yang dia tidak kenal, dia berjanji untuk menghantar kepadanya seorang kambing daripada ternakannya kemudian. Sementara itu, Tamar menghendaki Yehuda memberikan kepadanya cap dan talinya serta tongkatnya, buat sementara sebagai jaminan. Tamar hamil daripada pertemuan unik ini. Apabila kemudian dia dituduh melakukan pelacuran, dia menunjukkan kepada penuduh cap dan talinya serta tongkat milik Yehuda. Yehuda memahami dan meminta maaf. Akhir daripada kisah kotor ini adalah kelahiran Perez, yang bermaksud menerobos, yang seperti Yakub dilahirkan kedua, namun menjadi yang pertama, dan dinamakan dalam sejarah penyelamatan sebagai nenek moyang Daud. Dan akhirnya Yesus Kristus, Matius 1:3. Bagi Tamar, dia adalah yang pertama daripada 4 wanita, diikuti oleh Rahab, kemudian Rut dan istrinya Uria, yang mendahului silsilah Maria, ibu Yesus. Satu pelajaran yang boleh kita ambil daripada kisah ini, sama seperti Tuhan menyelamatkan Tamar melalui kasih karunia-Nya, mengubah kejahatan menjadi kebaikan, demikian juga Tuhan akan menyelamatkan umat-Nya melalui salib Yesus. Dalam kes Yusuf, dia akan mengubah kesusahan Yusuf menjadi keselamatan bagi Yakub dan anak-anaknya. Seterusnya saudara, kita ke tajuk yang keempat, yaitu Yusuf seorang hamba di Mesir. Kejadian 39. Bagaimana Yusuf menjadi hamba di Mesir? Apa yang dia lalui sepanjang menjadi hamba? Apa pengajarannya untuk kita saat ini? Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Tuhan menyertai Yusuf ketika dia dijual kepada Potifar. Potifar adalah ketua pengawal penjara kerajaan Mesir. Yusuf ditugaskan untuk mengurus semua hartanya. Kejayaan tidak mengubah integritinya. Sebaliknya, dia enggan menyerah kepada Muslihat, istri Potifar. Bagaimanapun dia telah dimasukkan ke penjara. Oleh itu kembali kepada permulaan. Tuhan masih bersama Yusuf di penjara. Dia juga melimpahkan belas kasihannya kepadanya dan memberinya kebaikan di hadapan pengawal. Dia sekali lagi diletakkan untuk menjaga segala-galanya. Yusuf tidak pernah lupa bahwa kejayaannya adalah hasil daripada pertolongan Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan dalam semua keadaan. Di sini Yusuf mengalami apa yang kita semua alami, yaitu rasa ditinggalkan oleh Tuhan. Namun, walaupun dalam masa yang sukar ini, Tuhan menyertai Yusuf. Akhirnya, Tuhan bertindak. Dia mendatangkan kesan ke atas hubungan Yusuf dengan pegawai penjara. Di sini juga seperti di rumah tuannya, Tuhan memberkati Yusuf. Dia jelas seorang lelaki yang berbakat. Walaupun keadaan ini lebih teruk, lagipun sebelum ini dia masih seorang hamba. Dia berusaha untuk memanfaatkan
sebaik mungkin. Walau bagaimanapun, apapun bakatnya, ayat ini menjelaskan bahwa pada akhirnya hanya Tuhan yang membawa kejayaan kepadanya. Dan kepada penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya pada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kejadian 39:23. Saudara, betapa pentingnya semua yang berbakat, semua yang berjaya mengingat dari mana semua itu berasal. Itu semuanya daripada kasih karunia pemberian Tuhan. Pena Inspirasi mengatakan, Yusuf menganggap diri dijual ke Mesir sebagai malapetaka terbesar yang boleh menimpahnya. Tetapi dia melihat keperluan untuk bertawakal atau berharap kepada Tuhan seperti yang tidak pernah dilakukannya apabila dilindungi oleh kasih sayang ayahnya. Yusuf membawa Tuhan bersamanya ke Mesir, dan fakta itu menjadi nyata melalui sikapnya yang ceria di tengah-tengah kesedihannya. Seterusnya saudara, tajuk yang kelima terakhir yaitu mimpi Firaun, Kejadian 40 hingga Kejadian 41 ayat 36. Apa kandungan mimpi Firaun? Apa peranan Yusuf kepada mimpi Firaun ini? Kejadian 41:32 katakan, sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku. Firaun berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Yusuf mengharapkan akan dibebaskan dengan cepat selepas menafsirkan mimpi juru minum dan tukang roti. Tetapi kebebasannya tidak datang dengan cepat. Selari dengan mimpi 2 pengawal itu, Firaun juga mempunyai 2 mimpi yang tidak dapat ditafsirkan oleh sesiapapun. Pada saat itu juru minum mengingat Yusuf dan mengesyorkannya kepada Firaun. Seperti di dalam firman Tuhan tepat 2 tahun itu berlaku. Saudara, walaupun Yusuf adalah orang yang menafsirkan mimpi itu untuk Firaun, namun Yusuf memastikan agar Firaun tahu bahwa Tuhan Elohim yang menunjukkan kepada raja perkara-perkara yang Tuhan akan lakukan. Nampaknya saudara, Firaun memahami message itu. Kenapa bila dia memutuskan untuk melantik seseorang untuk menjadi ketua negara, hujahnya adalah seperti berikut. Oleh karena Tuhan telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Kejadian 41, 39, 40. Saudara, betapa menakjubkan. Terima kasih kepada Tuhan, Yusuf beranjak daripada penguasa rumah Potifar kepada penguasa penjara, kepada penguasa seluruh Mesir. Sungguh satu kisah yang kuat tentang bagaimana walaupun dalam keadaan yang kelihatan seperti keadaan yang mengerikan, penjagaan Tuhan tetap dinyatakan. Saudara, Pena Inspirasi mengatakan, dari penjara bawah tanah Yusuf ditinggikan menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Ia adalah kedudukan yang dihormati, namun ia dibelenggu dengan kesukaran dan bahaya. Tetapi watak karakter Yusuf menanggung ujian sama seperti kesusahan dan kemakmuran. Kesetiaan yang sama kepada Tuhan terserlah ketika dia berdiri di atas istana Firaun seperti ketika di dalam sel tahanan. Dia percaya sepenuhnya bahwa tangan Tuhan telah mengarahkan langkahnya, dan dalam pergantungan yang berterusan pada Tuhan, dia dengan setia melaksanakan tugas-tugasnya. Kedudukan melalui Yusuf, perhatian raja yang orang-orang besar Mesir diarahkan kepada Tuhan yang benar. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita boleh menyimpulkan, pada masa kanak-kanaknya Yusuf telah diajar untuk mengasihi dan takut akan Tuhan. Kerap kali di dalam kemah ayahnya, di bawah bintang-bintang Syria, dia telah diberitahu kisah penglihatan malam di Betel, tentang tangan dari langit ke bumi, dan malaikat yang turun dan naik, dan tentang dia yang dari takhta di atas menyatakan dirinya kepada Yakub. Dia telah diberitahu kisah konflik di tepi sungai Yabok,
ketika dengan meninggalkan dosa-dosa yang disayanginya, Yakub berdiri sebagai penakluk dan menerima gelar seorang putra mahkota oleh Tuhan. Dalam krisis hidupnya, ketika melakukan perjalanan yang mengerikan itu dari rumah masa kanak-kanaknya di Kanaan ke perhambaan yang menantinya di Mesir, menoleh kali terakhir ke arah bukit-bukit yang menyembunyikan kemah-kemah saudara-saudaranya, Yusuf mengingat Tuhan ayahnya. Dia teringat pelajaran masa kanak-kanaknya. Dia bertekad untuk tetap setia kepada Tuhan dan sentiasa menjadi hamba Raja Syurga. Jadi saudara, sekian ringkasan pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, kami bersyukur berterima kasih karena Engkau menolong kami di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.